Hormati Pak Kadis Koperindak Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Toba, Pak Salomo Simanjuntak, dan seluruh jajaran yang kami hormati, Direktur Industri Kecil dan Menengah dalam hal ini yang diwakili oleh Bapak Taufik Hidayat, Kementerian Perindustrian, dan panitia Pak Bondan Adiarsa, dan Dinas Perizinan ada ya Kabupaten Toba belum datang ya. Nah, penting juga beliau nanti hadir di sini, dan juga dari BRI Kantor Cabang Balige Pak Muhammad Ajar dan seluruh jajaran BRI Kabupaten Toba, dan juga Ketua Tim Relasi Bapak Polres Simanjuntak dan seluruh pengurus Rumah Aspirasi Kabupaten Toba, terutama yang kami banggakan, kami cintai seluruh peserta 240 orang dari 12 kecamatan se-Kabupaten Toba. Kegiatan kita hari ini adalah tujuannya untuk, seperti yang disampaikan oleh Pak Taufik tadi, adalah untuk menumbuh kembangkan wirausaha baru. Tadi saya sempat diskusi dengan Pak Muhammad Ajar dari BRI. Di Toba ini untuk wirausaha besar atau tidak? Ternyata jawaban beliau besar. Tadi kalau nggak salah 24 miliar ya Pak, 24 miliar Toba dan Samosir. Tapi satu bulannya, tapi 30%-nya itu adalah untuk wirausaha baru. Artinya masyarakat di Kabupaten Toba ini dari waktu ke waktu punya potensi untuk pengembangan wirausaha baru. Sehingga kegiatan kita hari ini adalah salah satu yang nyambung dengan program BRI dan teman-teman dari BUMN yang khusus menyalurkan KUR. Kegiatan yang kita laksanakan hari ini bukan lagi kegiatan yang pertama. Toho Doa Manginang ini udah tahun ketiga dari 2021, 2022, 2023. Kita juga baru menyelesaikan kegiatan Balai Diklat Industri 3-in-1 yang 12 hari di seluruh kabupaten yang ada di dapil kami ini. Kita sekarang baru start untuk melaksanakan bimbingan teknis untuk wirausaha baru industri kecil dan menengah. 2 kabupaten sudah menyelesaikan acara, yaitu di Kabupaten Humbangasundutan dan Kabupaten Tapanuli Utara. Hari ini kita laksanakan di Kabupaten Toba yang berlangsung nanti 4 hari Pak Taufik, yang berlangsung nanti 4 hari. Besok acara yang sama akan dibuka di Kabupaten Samosir. Awal Oktober nanti kami akan melaksanakan acara seperti ini sampai di Tapanuli Selatan. Awal Oktober acara yang sama. Nah, tujuan kami apa? Tujuan kami adalah ini seiring dengan program Kementerian Perindustrian untuk mencetak, Pak Taufik, berapa sih 1 tahun 1 juta wirausaha baru? Kurang lebih sekitar 1 juta lebih ya. Nanti angka detailnya saya nggak hafal. Untuk wirausaha baru secara nasional di seluruh Republik Indonesia. Tapi kita mau ya, kalau pada hari ini 240 orang se-Kabupaten Toba, paling tidak yang 1 juta itu bagiannya adalah 240 orang ini. Galero tepuk tangan muna dan semangat. Itu baru mantap gitu. Mau nggak jadi pengusaha kecil? Mau jadi pengusaha menengah? Gitu dong kan. Mumpung ada BRI di sini biar cepat-cepat dicairkan.
Jadi nggak usah ragu, makanya kita mintakan mereka hadir di sini untuk memberikan pembekalan ya di awal, supaya semua yang 240 orang ini ya punya semangat untuk bergerak menjadi seorang wirausaha baru. Karena di sini ada teman-teman dari BRI nantinya yang akan mensupport kita semua. Nah, demikian juga makanya tadi saya tanyakan dinas perizinan. Kenapa? Karena nanti teman-teman atau Bapak Ibu semua kalau ingin mendapatkan dana kur atau dana pinjaman dari BRI, tentu harus lebih duluan berurusan dengan perizinan ya, mengurus perizinannya. Karena nggak mungkin nanti hanya meminjam ke BRI tidak ada perizinannya. Nah, makanya kita cek. Setahu saya Kabupaten Toba ini cukup lumayan kantor perizinannya, ininya yang mendaftar untuk perizinan untuk wirausaha baru. Toba ini dibandingkan beberapa kabupaten yang lain termasuk Kumbang dan Taput dan Samosir, penyaluran kurnya tadi saya cek dengan BRI, kalau di daerah lain itu lebih mayoritas adalah untuk pertanian kurnya, tapi Toba ini katanya lebih besar penyaluran kurnya adalah untuk wirausaha baru. Nah, sehingga teman-teman tidak perlu ragu untuk mengembangkan diri menjadi seorang pelaku wirausaha baru. Kita juga melaksanakan beberapa modul ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Taufik dan Mas Bondan, ada ikan tawar, ada furnitur kayu, ada kerajinan kayu, ada servis handphone, ada konveksi dan lain sebagainya. Ya. Nah, di tahun-tahun sebelumnya saya juga cukup bangga dengan para peserta Bintek Wirausaha Baru ini. Kenapa? Karena di antara mereka banyak yang berhasil, termasuk di Kabupaten Toba. Saya ingin menceritakan dulu. Beberapa waktu tahun yang lalu kita melaksanakan kegiatan seperti ini. Begitu kami cek, setelah pelatihan, setelah Bintek selesai, mereka berhasil untuk menjadi wirausaha baru. Contoh misalnya di Kabupaten Humbangan Sundutan, pengelasan perbengkelan las. Jangan diasumsikan bahwa perbengkelan las ini hanya seolah-olah hanya untuk bengkel mobil, ngelas mobil yang rusak, tidak. Tahun yang lalu saya ngecek, ternyata ada satu orang alumni peserta Bintek, baru lulus sekolah SLTA, pendidikannya masih sekolah menengah atas. Setelah dia ikut Bintek, dia membuka perbengkelan las dan berhasil. Lalu saya berkunjung ke situ. Saya tanya, apa yang kau lakukan? Dia bilang, saya membuat pot-pot bunga, mengelas pot-pot bunga dengan varian-varian, dengan model berbagai macam model. Jadi jangan hanya dipikir pembengkelan las itu adalah untuk ngelas di bengkel-bengkel mobil, tidak, banyak kebutuhannya. Sehingga dia membuat pot-pot bunga dengan model, berbagai macam model. Itulah yang dia jual ke rumah-rumah, rumah tangga. Dan ternyata penghasilannya cukup lumayan. Terus saya bilang, kenapa kau dapat ide seperti itu? Saya dapat ide seperti ini karena saya dilatih dari Bintek Kementerian Perindustrian. Tepuk tangan untuk Kementerian Perindustrian. Dan dia menceritakan, awalnya saya ikut pelatihan ini, saya pikir perbengkelan las itu adalah hanya untuk bengkel mobil atau bengkel sepeda motor. Ternyata tidak, banyak yang bisa dilakukan dari perbengkelan las ini. Sehingga tidak perlu Bapak Ibu berkecil hati. Kemudian ada servis handphone. Ini sekitar setahun yang lalu. Ini masih sekolah pesertanya. Begitu diklat begini saya lihat kok kecil kali anaknya. Ternyata dia masih sekolah kelas 2. Setelah pelatihan selesai,
Saya berkunjung ke situ dan dia mengatakan, orang tuanya bilang kepada saya, Pak Lamho, terima kasih karena anak saya sekarang walaupun masih sekolah, tapi kebutuhan biayanya saya sudah tidak perlu lagi pikirkan. Kenapa? Karena di rumah dia tidak perlu menyewa ruko atau menyewa untuk usaha. Di rumah dia hanya bikin pamflet menerima servis handphone. Rata-rata per hari dia penghasilannya, masih sekolah, rata-rata per hari penghasilannya antara 80.000 sampai 150.000 per hari. Bayangkan, 1 bulan berapa tuh? Berarti udah kisaran di angka 3 sampai 5 juta per bulan. Penghasilan masih anak sekolah. Ada yang ganti casing, ada yang hanya rusak berat. Emang sekali servis berapa, saya bilang? Ini masih sekolah loh. Emang sekali servis handphone berapa? Saya bilang paling murah 25.000 Pak. Tapi kalau 3 handphone sudah 75.000. Nah, makanya jangan anggap sepele dan jangan berkecil hati. Yang penting adalah kreativitasnya. Nah, saya yakin 240 orang yang ikut BIMTEK hari ini juga mampu mendorong ke arah situ. Begitu juga konveksi. Konveksi yang baju yang kalian pakai itu nanti mungkin kalau kalian menjadi wirausaha baru di bidang konveksi, mungkin tahun depan kita akan pelatihan seperti ini. Kita akan minta Kementerian Perindustrian untuk tidak lagi cetak bajunya atau kaos ini dibawa dari Jakarta. Mungkin sudah Bapak Ibu yang langsung mencetak kaosnya di sini. Boy doamu. Nah, itulah tujuan daripada kegiatan ini kita laksanakan. Dan kemarin di Diklat 3-in-1 juga saya bangga. Ya, di sini kebetulan ada juga pesertanya. Di Toba ini berhasil menciptakan kerupuk tayo-tayo. Nah, ini tolong berdiri nih, Efrina putar-putar sama Rosida Simanjuntak ini. Nanti ini Pak dari BRI akan kita fasilitasi ini. Jadi kemarin kita latih dia dan berhasil membuat dari ikan predator Danau Toba. Berhasil membuat kerupuk tayo-tayo. Sudah pernah hubungan sama BRI? Sudah? Sudah. Udah cair belum? Belum. Berapa yang dipinjam? Masih orang tuanya. Hah? Orang tuanya. Oh, masih orang tua meminjam. Berapa yang diajukan? 20. Oh, tapi tujuannya kerupuk tayo-tayo kan? Apa? Urusan Bapak sendiri gitu. Oh, jadi untuk kerupuk tayo-tayo belum? Oh ya, nanti lebih lanjut itu yang kita kembangkan. Jadi saya cukup bangga dengan mereka ya, karena diklat yang kemarin kita lakukan, mereka berhasil membuat kerupuk tayo-tayo. Dan mengenai permodalan nggak usah dulu dipikirkan. Yang penting semangatnya dulu, kemauannya dulu, idenya dulu, kreativitasnya dulu. Makanya nanti pada saat instruktur kita nanti memberikan materi, tolong dicermati betul-betul, apalagi ini berlangsung selama 4 hari ya, supaya kalau dicermati, supaya nanti apa yang disampaikan oleh para instruktur kita itu menjadi bekal kita untuk menjadi seorang wirausaha baru. Nah, setelah itu kalau kalian semua punya semangat untuk melanjutkannya, barulah kita nanti, ini juga nanti Pak Taufik harus kita bantu untuk mengurus NIB-nya, nomor induk berusaha. Karena kalau tidak ada perizinannya atau NIB-nya, BRI tidak akan membantu pencairan keuangannya. Jadi perizinannya juga menjadi sangat penting, gitu loh. Ya. Siapa yang mau jadi pengelasan tadi, perbengkelan las, furniture kayu ini juga sekarang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Menjual kursi, mebel dan lain sebagainya. Ya. Jadi semua jenis pelatihan yang kita lakukan ini ada berapa jenis pelatihan ini? Dari 12 kecamatan ini. 6 jenis pelatihan ini ya, saya kira ini yang sangat dibutuhkan masyarakat di Kabupaten Toba ini. Tinggal kemauan kita sekarang
Mau nggak kita menjadi seorang wirausaha baru? Tahun depan saya sama Pak Salomo Simanjuntak, Pak Kadis ini akan kita cek. Pak Kadis 240 orang tahun lalu, sudah berapa sekarang dari wirausaha baru? Kita akan cek nanti sama Pak Kadis ini. Ya, kita akan cek. Kalau kemudian katakanlah 50% atau dari 240, 120 orang berhasil menjadi wirausaha baru, saya menjadi bangga sebagai wakil rakyat dari Kabupaten Toba ini. Dan saya tidak akan malu mempertanggungjawabkan itu kepada Kementerian Perindustrian. Dan saya punya semangat untuk menghadirkan mereka lagi untuk datang ke sini. Ya, bayangkan begitu banyak program yang kita bawa. Mulai kemarin kita ada di Diklat 3-in-1, sekarang ada BIMTEK, sebelumnya juga ada acara pelatihan-pelatihan dari teman-teman BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional, yang selalu kita bawa ke Kabupaten Toba ini. Banyak jenis pelatihan. Tujuan saya adalah kita supaya masyarakat Toba ini juga tidak menjadi penonton terhadap pesatnya pertumbuhan super prioritas Danau Toba. Itu tujuan saya. Saya nggak mau nanti bahwa pesatnya pertumbuhan super prioritas Danau Toba ini kita semua jadi penonton. Kita harus menjadi pelaku. Selamat. Oke. Selamat ya. Selamat mengikuti pelatihan. Ini pelatihan apa ini? Konveksi. Wow. Oke. Selamat ya. Perbengkelan las. Wow. Selamat. Pengolahan ikan. Oke. Ini alat yang dipakai untuk pengolahan ikan. Ikan tawar ya. Ikan tawar. Ya, selamat pelatihan. Semua peserta dapat ini, ya. Oke. Oke. Apa isinya ini? Oke. Oke. Belum pelatihan udah dikasih sama BRI ini. Kalau nggak berhasil nggak tahu lagi nih. Selamat. Oke.